membongkar 6 langkah memasang keramik cair 3 dimensi. Saya Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ke-1 ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara memasang keramik cair 3 dimensi sehingga bagi calon customer bisa memahami seperti apa dalam menyiapkan lantainya. Bagi teman-teman yang baru akan mengenal keramik cair, teman-teman punya gambaran secara umum seperti apa dan apa keramik cair itu. Ketika mendengar istilah keramik cair, rasanya agak aneh, keramik kok cair. Keramik cair memang merupakan teknologi pelapis lantai yang relatif baru, namun kepada teman-teman bahwa saya memulai keramik cair ini sejak tahun 2011, baru mengenal tahun 2012 masih bermain yang polos, kemudian baru 2014 saya memulai pemasangan 3 dimensi. Dan dimana pada saat itu sama sekali belum ada cara-cara yang baku seperti apa cara pemasangan keramik cair itu. Apa yang saya lakukan adalah trial and error, gagal coba. Bukan hanya puluhan, bahkan ratusan. Sehingga dari beberapa pengalaman saya itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman agar untuk meminimalis kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, bagaimana trik atau cara pemasangan keramik cair 3 dimensi? nanti bisa komen sehingga kita bisa lebih dalam lagi memahami karakteristik dari keramik cair yang memang masih relatif baru kita kenal ini. Tidak sesederhana yang saya ceritakan memang di dalam hal memasang keramik cair. Akan tetapi disitulah tantangan kita di dalam memecahkan setiap masalah dalam pemasangan keramik cair. Baiklah. Simak 6 langkah cara pasang keramik 3 dimensi. Baik, langsung saja 6 langkah itu apa saja? Apakah hal itu memang baku? Sebenarnya 6 langkah itu bukan harus berurutan, akan tetapi 6 langkah itu adalah 6 yang harus dipersiapkan di dalam mengaplikasikan keramik cair itu. 6 langkah itu yang tahap pertama adalah perencanaan, di mana setiap kerja apapun sebenarnya perencanaan itu sangat diperlukan, akan tapi di dalam keramik cair itu perencanaan harus betul-betul matang. Di dalam perencanaan itu pertama ada penganalisaan terhadap lantai, di mana jika memungkinkan lantai itu kita survei, tapi jika tidak memungkinkan kita harus mempunyai data-data yang lengkap tentang lantai itu. Di dalamnya juga ada pengukuran, di mana pengukuran itu untuk menentukan posisi gambarnya seperti apa, barang-barang apa yang akan ada di situ nanti. Ini akan mempengaruhi dari desain yang akan kita kerjakan nanti. Bahwa sebuah keramik cair itu akan tampak 3 dimensi, itu hanya karena sudut pandang dari gambar tersebut ini mempunyai angle yang tepat, sehingga ketika kita salah dalam memilih gambar, maka tidak akan terjadi kesan 3 dimensi itu. Kemudian hasil dari analisa lantai tadi akan kita gunakan sebagai teknik yang akan kita gunakan saat mentreatment lantai. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa treatment lantai ini sangat berbeda antara satu dan yang lainnya. Itu sangat tergantung dari kondisi lantai itu sendiri. Terutama lantai tingkat bawah dan tingkat atas itu akan berbeda. Untuk tingkat bawah ini memang betul-betul penanganannya harus khusus, sebab kadang-kadang di satu daerah tertentu uap tanah itu masih sangat
sangat besar sehingga sangat mempengaruhi terhadap keberadaan keramik cair itu. Di mana bahwa keramik cair itu tidak ada pori-pori sehingga memang betul-betul lantai itu harus bebas dari uap dan air. Kedua adalah persiapan lantai. Dari hasil analisa pada tahap pertama tadi, yang perlu kita perhatikan adalah pertama kualitas lantai. Sebuah lantai baru harus berumur antara 28 hari sebagaimana umur semen. Ketinggian itu harus betul-betul dipertimbangkan karena ketinggian keramik cair itu hanyalah 400 sampai 500 mikron atau bahkan kurang dari itu, sehingga masalah ketebalan ini harus betul-betul dipertimbangkan. Berikutnya masalah treatment lantai, apakah perlu dengan bahan khusus untuk menutup pori-pori lantai? Ini khususnya pada lantai yang langsung di atas tanah, ini biasanya membutuhkan treatment khusus, berbeda dengan lantai atas. Sebab di lantai atas tidak ada uap tanah yang langsung dari tanah, dan ini akan memudahkan kita dalam treatment lantai. Lalu ketika ditanya seberapa kuat lantai keramik cair itu, kalau kuat tekan, maka tergantung lantai itu sendiri. Ketika kita membuat keramik cair di gudang atau pabrik, di mana di situ ada alat berat yang harus melalui di situ, tidak jadi masalah. Yang penting cor bawahnya itu kuat. Itu kalau ditanya tentang seberapa kuat. Nah, tapi kalau seberapa kekerasan gores, maka tingkat kekerasan gores skala Mohsnya di bawah keramik biasa, akan tetapi mudah diperbaiki. Jadi ketika kita menemukan keramik cair kita yang terluka, keramik cair ini akan mudah diperbaiki. Berbeda dengan keramik konvensional, seandainya sudah terluka, maka akan sulit diperbaiki lagi. Lalu bagaimana jika kita ingin merencanakan antara lantai dan rumah tadi selesai berdampingan atau bersama-sama? Yang jelas kalau kita membangun lantai itu setelah rumahnya selesai, ini masih akan membutuhkan waktu lagi untuk menunggu selama 21 sampai 28 hari. Nah, untuk itu kalau memang sudah direncanakan mau dipasang keramik cair, maka lantai harus dibuat lebih dulu. Untuk tahap ketiga, persiapan bahan dan alat. Soal alat sebenarnya tidak terlalu sulit karena alat bisa didapat di toko-toko bangunan di sekitar rumah kita. Akan tetapi alat-alat ini belum cukup memadai jika kita langsung menggunakannya. Maka untuk itu perlu modifikasi khusus menyesuaikan dengan karakter dari keramik cair ini. Tentu itu akan memakan waktu, sehingga alangkah baiknya kalau memodifikasi alat ini dikerjakan sebelum terjun di proyek. Terkait masalah bahan, kita kelompokkan menjadi 3 komponen utama. Pertama, bahan untuk lantai, yang kedua untuk treatment lantai, yang ketiga untuk gambar lantai. Jadi ketiga kelompok bahan tadi saling menentukan kualitas di hasil akhirnya nanti. Pertama, bahan untuk pembentuk lantai. Bahan untuk pembentuk lantai ini sudah tidak asing lagi, seperti misalnya semen, pasir, kemudian untuk menghaluskan jika tidak harus di plester atau di aci, bisa menggunakan GRC. Itu semua adalah bahan pembentuk lantai. Dan aplikator keramik cair itu tidak membuat lantainya. Untuk pembuatan lantai kita hanya mengarahkan saja, sebab setelah lantai baru itu selesai, baru kita harus menunggu 28 hari lagi baru bisa diaplikasikan keramik cair. Sebagaimana kita ketahui bahwa
sebuah lantai tadi belum tentu betul-betul kedap terhadap uap tanah, maka sebuah lantai, terutama di lantai bawah yang langsung di atas tanah, itu harus betul-betul kita treatment sedemikian rupa. Nah, bahan-bahan untuk treatment lantai itu pertama adalah crack injection, itu untuk menutup jika pecah, kemudian seal coat untuk menutup pori-porinya, epoxy itu sebagai dempul jika diperlukan, dan juga surface itu jika kita ingin membuat gambar dengan teknik lukis. Apakah beberapa bahan yang saya sebutkan tadi dipakai semua? Belum tentu juga. Kalau lantai itu sudah cukup baik, maka sangat tergantung bahan mana yang cocok untuk aplikasi agar lantai itu betul-betul siap kita tempeli sebuah gambar. Kalau kita melihat apa yang saya paparkan di atas tadi masalah bahan, maka cukup kompleks bahan ini. Jadi ada sekitar 5-6 bahan yang harus kita gunakan dalam sekali aplikasi keramik cair. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap menempelkan gambar, di mana di dalam menempelkan gambar ini harus menggunakan bahan-bahan yang khusus pula. Jika kita menggunakan bahan lukis, harus betul-betul bahan itu mempunyai kualitas yang baik. Namun jika kita menggunakan gambar cetak, lem yang kita gunakan adalah lem khusus. Lem ini 2 komponen berbasis air atau water base, akan tetapi jika sudah kering dia tidak akan lepas karena terendam oleh air. Mengapa kita menggunakan lem water base? Sebab ketika kita menggunakan lem solvent base biasanya akan merusak daripada gambar yang kita pasang itu sendiri. Mengapa kita tidak menggunakan stiker, kita mengaplikasikan gambar di lantai, dan itu lebih mudah tentunya. Maka ketika kita menggunakan stiker, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ini terkait dengan kualitas jangka panjangnya. Sebab daya lengketnya nanti hanya sebatas nempelnya stiker itu. Sedangkan yang kita butuhkan adalah bahwa gambar itu betul-betul tertanam. Jadi gambar itu betul-betul tertanam di lantai. Yang kedua, ketika kita menggunakan air, nanti banyak air yang terjebak di atas stiker itu atau di antara lantai dan stiker. Air ini akan sulit kita keluarkan betul-betul sampai habis, dan apa yang terjadi ketika sudah kita aplikasikan dengan menggunakan liquid glass, nanti jangka panjangnya air ini masih akan berkumpul dan akan membentuk gelembung-gelembung. Untuk gambar ini yang penting bahan yang digunakan itu cukup kuat. Dengan bahan apapun sebenarnya tidak jadi masalah. Pertama, cukup kuat. Yang kedua, gambar tadi tidak akan rusak ketika kena cairan. Jadi ketika kita menggunakan gambar printing, maka yang perlu diperhatikan bahwa gambar printing tadi jangan sampai dilaminasi. Sebab jika kita memberi laminasi, memang mudah dalam mengaplikasikan di lantai, akan tetapi umur lantai itu hanya sepanjang umur laminasi. Sedangkan untuk bidang-bidang yang tidak presisi, seperti anak tangga, itu biasanya antara anak tangga yang satu dan yang lain itu tidak akan sama persis, sehingga diperlukanlah gambar lukis. Jadi untuk tangga biasanya kita menggunakan dengan teknik lukis. Jadi antara teknik lukis dan cetak ini ada kalanya selalu kita kombinasikan. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah keramik cair itu satu ruangan, satu lokasi, satu lantai, satu desain. Jadi jarang sekali desain dari satu tempat dibawa ke tempat lain, kecuali ukurannya memang betul-betul sama persis. Dan itu jarang sekali saya temukan. Lalu kita sampailah tahap kelima. Nah, tahap ini adalah tahap pemasangan top coat. Untuk tahap kelima ini adalah tahap yang paling menentukan, di mana
tahap pemasangan liquid glass. Pemasangan liquid glass ini dibutuhkan teman-teman yang memang sudah berpengalaman, atau setidaknya ketika teman-teman masih baru mengenal bahan ini harus banyak mencoba dulu. Sebab ketika tahap ini kita terjadi kesalahan yang fatal, bisa jadi semua harus dibongkar. Di mana bahan ini adalah cukup kental yang diperoleh dari polimerisasi dari epoxy resin yang bereaksi dengan bahan-bahan seperti amina polifungsi, sehingga dia mempunyai kekuatan dan ketahanan yang khusus terhadap lantai itu sendiri. Liquid glass ini juga mempunyai karakteristik yang sangat glossy walaupun tidak kita poles, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketika sesungguhnya itu tidak akan licin. Bahan ini cukup unik, cukup kental, dan tidak bisa kita aplikasikan dengan cara dicampur dengan thinnernya. Jadi ketika kita campur dengan thinner, maka karakteristiknya akan berubah. Permukaannya akan menjadi seperti jeruk istilahnya. Untuk menjadikan liquid glass ini cair, maka harus kita bakar juga. Maka inilah yang saya sebut di atas tadi, bahwa saya meminjam dari istilah keramik glasir. Sebab di sini juga butuh dipanaskan sebagaimana glasir yang kita gunakan untuk keramik pada umumnya. Ini sangat dilematis karena ketika kita bakar maka gambar akan rusak, tapi ketika tidak kita bakar maka liquid glass ini tidak akan mencair. Kemudian hasilnya tentu tidak bisa akan rata. Ini dibutuhkan teman-teman yang memang sudah berpengalaman, atau setidaknya ketika teman-teman masih baru mengenal bahan ini harus banyak mencoba dulu. Sampailah kita kepada tahap ke-6, di mana tahap ke-6 ini adalah tahap penusiran. Perlu teman-teman ketahui bahwa sampai hari ini peralatan untuk mengaplikasikan keramik cair itu sifatnya masih handmade. Tentu di sana sini masih banyak hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki setelah pekerjaan itu selesai. Nah, akan tetapi bagaimana cara menusir, nanti saya akan membuat tutorial sendiri. Karena dalam video ini saya hanya masih memberi gambaran